Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat anggrek semua, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan teman-teman. Amin. Nah, teman-teman lihat nih, anggrek bulan ini ya, amabilis di pohon mangga. Nah, jadi ini saya tuh lagi mau ngambil anggrek bulan di pohon mangga, mau dipindahin ke papan pakis ya. Ini di tempatnya saudara. Jadi saya ya belilah gitu kan untuk ditanam. Jadi ini pengambilannya seperti ini teman-teman. Nah, ini kita ambil dari pohon nanti buat dipindahin di papan pakis ya. Kita lihat nih dari sini. Jadi kita ambil, nah sebagian ke bawah akarnya ya, seperti ini. Oh, bagus kan? Mana lagi nih yang agak besar? Nih, yang ini nih. Ini banyak sekali teman-teman, cuman karena kemarau ya, jadi ya begini. Kurang subur karena kemarau. Tak itu nuna sela-selani. Iya. Ih, ngerangkap ya. Ngerangkap. Nah, ini aja nih yang bawah. Nih di bawah sekali ya teman-teman, tuh dekat ke tanah hanya 1 meter ya. Tuh lihat cara ngambilnya. Jadi kita diambil dari sini, dari pohon. Kayak anak nadu itu. Dua ya. Sedikit info buat teman-teman bagaimana caranya bisa memiliki amabilis sebanyak ini di pohon ya. Nah, ini menurut pemiliknya dihasilkan dari penaburan serbuk yang ada di buah ya. Karena setelah berbunga itu akan muncul buah dan setelah tua kita bisa taburkannya di pohon tersebut. Nah, teman-teman, jadi kita udah mengambil beberapa pohon ya tadi. Beberapa plant ini dari pohon mangga. Jadi karena di musim kemarau ini penyiramannya jarang, maka akarnya pada kering ya teman-teman. Biasanya tuh subur-subur banget dan daunnya besar-besar karena anggrek itu akan betah tinggal di pohon hidup ya tuh. Jadi ini akarnya agak kering. Insya Allah akan saya pindah, tempel di papan pakis, akan saya rawat dan nanti mungkin ya 2-3 bulan udah siap jual ini ya, atau 1 bulan juga insya Allah ya, akar udah bisa tumbuh dan untuk bisa nempel bagus di papan ya sekitar 2 bulan. Dan daun ini tidak akan mengalami layu ya. Kalau saya tanam, daun ini akan menjadi hijau dan bertambah. Tentunya dengan perawatan, penyiraman dan juga penempatan yang tepat ya. Sehingga tidak mengalami stres dulu. 2-3 bulan insya Allah akan mengeluarkan sepik ya teman-teman kalau saya rawat ya. Kalau yang sudah-sudah gitu ya. Tapi kalau hanya untuk menumbuhkan akar baru, bisa nempel di papan ya sekitar 1 bulan sampai 2 bulan ya. Kalau untuk bisa mengeluarkan sepik biasanya 2-3 bulan ya setelah saya tanam. Oke teman-teman, kita lanjut untuk menanamnya ya. Ini semuanya ada 13 pohon teman-teman. Ini saya siapin papannya ya. Jadi akan saya tempel di papan pakis ini. Saya udah siapin papannya ya sebanyak 13 biji dan juga sabut ya, sabut kelapa ini untuk menempelnya ya teman-teman. Kalau saya tuh biasa kasih sabut kelapa, dan sabut kelapa ini juga bisa diganti dengan moss ya, cuman karena di saya adanya sabut kelapa dan sabut kelapa ini juga saya bikin sendiri, tidak membeli ya. Jadi ini udah dijemur ya untuk prosesnya, dijemur sampai kering, kemudian kita ambil bagian dalamnya
dan dicuci ya teman-teman. Jadi ini udah aman, yang racunnya udah nggak ada. Nah teman-teman, jadi kita akan menanamnya di papan ini. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan papan pakis, insya Allah stok masih ada ya. Dengan ini ukuran 18 ke 12 cm ya. Papan pakisnya bagus, kualitasnya cukup padat ya. Kalau padat banget sih nggak mungkin ya, karena memang karakternya seperti ini, tapi tidak sampai remuk ya. Jadi dia kuat untuk digantung. Oke, kita mulai untuk menanamnya. Nah teman-teman, sebelum ditanam saya akan sortir daun ya. Jadi ini daun yang paling bawah itu kan rusak ya, jadi kita buang aja, digunting. Lumayan ya, kalau dibuang kan bisa mengurangi beban dari anggrek tersebut ya, sehingga dia tidak akan mengalami layu dulu. Dan juga untuk akarnya, nah kita buang aja nih, akar-akar yang kering ini kan tidak akan tumbuh ya, jadi dirapiin aja gitu. Ini juga udah kepanjangan, patah ya, jadi ya udah dibuang aja gitu kan. Jadi kita seperti biasa dirapiin dulu. Untuk akar-akar yang terlalu kering dibuang. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah ini juga kan, ini ada kotoran burung ya, makanya kalau di alam itu bagus ya, dia punya nutrisinya, tidak perlu dipupuk. Ini kayak ini daun rusak ya, kita buang aja. Selain dia tidak akan tumbuh bagus lagi, daun itu juga buat meringankan beban daripada anggrek ini ya. Jadi kita bersihin, rapiin, dan akar-akar yang kering boleh dibuang ya sedikit. Jadi teman-teman, saya tuh kurang suka ya kalau lihat daun yang jelek ya. Jadi yang jelek mah udah aja, dia nggak akan membagus lagi, jadi udah buang aja gitu. Terus lumayan juga kan untuk meringankan beban anggrek ini kan, sebelum akarnya normal ya. Jadi kalau daunnya sedikit kan kebutuhan nutrisinya sedikit juga, jadi enggak terlalu beban gitu kan buat anggrek, buat ya tanaman ini. Oke teman-teman, udah rapi semua ya. Nah teman-teman, ini saya siap untuk menanam ya. Jadi papan ini kita kasih sabut ya,
tipis aja sedikit, gunanya untuk menjaga kelembaban. Nah, ini saya tanam yang paling besar dulu ya. Ini paling besar ini dari yang tadi saya ambil dari pohon. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat yang menempel anggrek itu hanya segini aja, udah itu diikat ya. Nah, kalau menurut saya ini kurang ya. Dan sabut ini bisa diganti dengan moss teman-teman. Jadi kalau cuma ditempel seperti ini, sedikit sabut atau moss itu menurut saya kurang ya. Karena anggrek bulan ini kan butuh sekali kelembaban. Jadi saya akan kasih agak banyak sedikit ya dengan sabut yang memanjang. Seperti ini. Jadi kita masukin ke sini. Ini buat menahan ya, menahan akar. Jadi ketika kita mengikatnya tidak terjatuh. Dan juga ini memanjang, kita masukin ke sini. Jadi tertahan kalau kita mengikatnya. Dan kita masih tambah lagi di atas ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan mengikatnya ya. Kita ikat. Kita mengikatnya seperti ini teman-teman ya. Dan kita bisa menarik benang ini agak kenceng ya. Tapi tidak menyentuh langsung ke akar karena benang ini tajam juga loh. Makanya kita tutup akarnya dengan sabut. Dan sabut ini teman-teman, kalau teman-teman tidak punya sabut bisa diganti dengan moss ya. Sama aja gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi benang ini kan tajam, jadi dilindungi oleh sabut, maka fungsi sabut ini menahan kelembaban dan juga melindungi akar dari benang ya, jadi tidak terluka. Dan dia juga mengandung nutrisi. Nah, seperti ini teman-teman, udah cukup ya. Kita tinggal mengikatnya. Dan ini nanti disiram setiap hari ya teman-teman. Kalau mau dirapiin lagi boleh digunting, dibagusin supaya lebih cantik kelihatannya. Dan saya kadang tidak memperhatikan kecantikan, yang penting dia tumbuh subur ya. Inilah teman-teman cara menanam anggrek yang baru ya, rabutan dari hutan, tapi bukan dari hutan, ini mah dari halaman rumah, tapi sama aja kan, baru dirabut gitu. Dan ini akan saya langsung siram ya. Nah, ini saya contohkan satu lagi ya teman-teman untuk menanam angbul ini ya. Satu lagi nih, ini yang ukuran sedang ya. Jadi kita kasih sabut dulu sedikit. Nah, kemudian kita tempel seperti ini ya. Dan dikasihnya sabut untuk mengikat akar. Jadi kita taruh di sini aja seperti ini. Nah, ini sebelahnya lagi seperti ini. Ini jatuh lagi. Nah, udah selesai. Jadi akar sedikit pun dia tidak jatuh karena terjepit oleh sabut ya teman-teman. Oh, terjepit oleh sabut dan akar masih kelihatan ya. Jadi ini aman sekali ya, kita mengencangkannya. Oke teman-teman, selesailah sudah ini ya. Nah,
Ini kenapa menyeng ya? Karena dari sananya. Untuk kelihatan lebih rapi, kita gunting aja, ini diratain ya. Kalau mau kelihatan lebih rapi. Nah, ini juga karena terlalu panjang, kita gunting ya, dipasin ini aja papan ya. Jadi seperti ini teman-teman. Dah selesai ya. Nah, untuk yang lainnya di belakang layar aja ya. Jadi cukup 2 untuk contoh penanaman. Selesailah sudah semuanya teman-teman ya. Ini ternyata ada 14 papan ya. Tadi kan 13 hitungan. Ternyata ada 14, ada bonusnya 1. Nah, jadi langsung saya siram ini ya. Kasihan sekali dia udah 4 bulan musim kemarau ya. Jarang disiram, di pohon mangganya katanya disiram kadang 2 minggu sekali, seminggu sekali, makanya dia sedikit kering. Cuman karena di pohon tadinya banyak lumut dan teduh juga ya, karena rimbun, jadi dia bertahan hidup. Nah, ini langsung saya siram ya, jadi dia segar. Ini udah rapi semua. Oke teman-teman, sahabat anggrek semua, mudah-mudahan bermanfaat. Dan anggrek bulan yang saya tanam ini mudah-mudahan cepat tumbuh ya, pulih. Dan insya Allah daun-daun yang sisa ini tidak akan keriput ataupun menguning ya. Amin. Oke, kita akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.